Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus menuliskan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih wujud hidup yang sesuai dengan Injil Kristus? Ini kan kalimat yang sangat sederhana ya. Tapi kalimat ini udah sering banget kita dengar. Bahkan beberapa dari kita mungkin sudah hafal. Tapi sebenarnya apa sih bukti nyata dari wujud hidup sesuai dengan Injil Kristus? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa kita hidup seperti itu? Kemudian Paulus melanjutkan tulisannya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi, hidup sesuai dengan Injil adalah memiliki keteguhan dalam kesatuan roh dan kesehatian, memperjuangkan iman dengan tidak gentar oleh lawan kita. Paulus menuliskan kata hendaklah, berarti ada sebuah makna peringatan nih untuk kita tetap mengusahakan hidup yang sesuai dengan Injil. Tidak dapat menjamin bahwa usaha tersebut akan mudah, tetapi Paulus mengingatkan ada kesatuan roh dan kesehatian yang datangnya dari Allah, diberikan kepada orang percaya sehingga bisa memperjuangkan iman sampai akhir hidup. Dengan peringatan ini nih, sebenarnya kita diajarkan untuk tidak gentar ketika menghadapi musuh. Nah, apakah kita pernah memperjuangkan iman kita dalam Kristus? Apakah yang kita rasakan ketika menghadapi musuh kita menjadi takut, menjadi gentar? Ketika kita sedang memperjuangkan iman kita, apakah kita merasa sedih atau kita merasa bangga? Bagi lawan kita, penderitaan dan tekanan yang terjadi terhadap orang percaya itu adalah tanda-tanda kebinasaan. Jadi ketika mereka melihat kita menderita, kita mengalami tekanan, lawan kita itu merasa senang karena itulah tanda-tanda kebinasaan. Tetapi penderitaan itu diizinkan Allah terjadi sebagai suatu tanda keselamatan bagi kita. Menarik ya, karena justru di hadapan Allah bukan sebuah tanda kebinasaan, tetapi justru tanda keselamatan. Sebab Allah tidak hanya mengaruniakan berkat dan belas kasihan yang membuat kita percaya kepadanya, tetapi juga penderitaan bagi Dia. Dulu, saya sering berpikir jika kita mengalami penderitaan berarti itu karena saya sudah melakukan kesalahan. Itu karena saya melakukan keteledoran. Itu karena saya bodoh. Tetapi pengetahuan yang saya pegang itu salah. Dulu saya berpikir bahwa penderitaan itu gak boleh sering terjadi, atau bahkan tidak boleh terjadi lagi dalam hidup saya. Seluruh diri saya itu saya sadar sedang menolak penderitaan karena bermakna buruk. Tetapi ada sebuah perubahan pengertian yang saya alami ketika saya merenungkan firman Tuhan, khususnya tentang penderitaan. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah menjelaskan bahwa penderitaan adalah hal yang normal pada manusia selama mereka hidup di bumi ini.
Penderitaan bisa terjadi terhadap orang baik maupun orang jahat. Buktinya, para nabi Tuhan yang menyampaikan pesan kebenaran itu lebih banyak menerima orang-orang yang menolak mereka. Lebih banyak mengalami sebuah serangan-serangan, penderitaan-penderitaan bagi mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak mereka. Banyak orang, termasuk saya, memilih untuk menghindari penderitaan dulu ya. Tetapi Paulus justru menerima dan menghadapi penderitaan dari awal, melayani Tuhan sampai menulis kitab Filipi ini, bahkan sampai akhir hidup Paulus ya. Yesus juga telah memberikan teladan bagi kita bahwa penolakan dan penderitaan itu resiko dari melakukan kebenaran di dunia ini. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, termasuk bumi ini. Bumi ini sudah korup karena dosa. Sehingga tidak semua orang senang, tidak semua orang gemar akan kebenaran, sebab bertentangan dengan keinginan daging. Mau gak kita memiliki pengertian yang sama dengan Paulus, untuk akhirnya memandang penderitaan sebagai karunia Allah, untuk meneladani penderitaan Yesus, untuk kita tetap memilih melakukan kebenaran meskipun ada resiko yang merugikan kita. Tuhan, aku mengucap syukur untuk segala peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Tuhan, pimpin dan kuatkan aku, supaya aku dapat terus memperjuangkan iman dan melayani sesama. Tuhan, Engkau mengetahui segala keterbatasanku dan aku tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam kehidupanku sehingga hidupku ada untuk memuliakan nama-Mu. Amin.